Al-Baqarah 155. Al-Baqarah berapa Ustaz? 155. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, jadi tujuan Allah menguji manusia itu di sini niatnya apa Mas Lutfi? Untuk menguji Ya, sabar atau tidaknya. Ya, jadi tujuan Allah menguji manusia di ayat ini kan tujuan Allah adalah untuk mengetahui atau menguji kesabaran manusia, kan begitu gitu Mas? Iya, betul? Iya, betul. Jadi di sini nggak ada tujuan bahwa manusia itu untuk menyelesaikan masalahnya kan? Iya, tidak ada Ustaz, tidak ada. Betul. Jadi di sini poin utama itu tujuan Allah menguji manusia, yaitu Allah ingin mengetahui di dalam menjalani ujian itu manusia itu sabar atau tidak. Itu tujuan utamanya. Maka ketika sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan bersama dan Allah akan menyelesaikan. Betul Mas? Betul Ustaz. Terus coba 65 ayat 2. Ini saya refresh dulu ya. Ayat-ayat ini saya sering bacaan. 65 ayat 2. Ya. Maka bawahnya aja barang siapa? Oh ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Baik. Jadi tujuan Allah menguji manusia di ayat ini supaya manusia apa? Bertakwa Ustaz. Takwa. Jadi satu, tadi di Al-Baqarah 155 tujuan Allah menguji itu supaya manusia sabar. Lalu yang kedua, Allah menguji manusia itu supaya manusia bertakwa. Terus yang ketiga, coba Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 153. Saya ada buat 4 poinnya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di sini tujuan Allah menguji kita untuk apa, Mas? Supaya apa? Supaya kita memohon pertolongan. Nah, jadi supaya kita memohon pertolongan. Satu, tadi saya ulang, tujuan Allah supaya kita sedih sabar. Yang kedua, supaya kita bertakwa. Yang ketiga, supaya memohon pertolongan. Ya. Baik, 29 ayat 2. 29 ayat 2. Biar jelas dulu aja, clear dulu. Tujuan Allah itu apa menguji? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, kalau yang ini tujuannya apa, Mas? Untuk melihat siapa yang beriman. Baik, jadi gini ya. Kenapa saya harus masuk itu, saya suruh baca poin-poin itu. Ya. Kan secara selama ini ketika kita menjalani ujian kehidupan, fokus kita kan ada nggak di antara 4 ini secara umum, Mas? Misalnya Allah menguji itu untuk meningkatkan keimanan, Allah menguji itu untuk bertakwa, Allah menguji itu untuk supaya kita sabar, Allah menguji itu supaya kita minta tolong kepada Allah. Kira-kira ketika kita menjalani suatu ujian atau permasalahan kehidupan, orang tuh fokus pada 4 ini atau yang lain kira-kira, Mas? Kebanyakan orang fokus hanya ingin menyelesaikan masalah, Ustaz. Nah, jadi kan sebenarnya dari awal saja manusia itu ketika diuji itu merasa bermasalah. Iya. Kan bukan karena masalahnya. Iya. Tapi karena secara tidak sadar bahwa dia tuh menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tujuan Allah. Iya. Jadi saya tuh melihat ya, mengevaluasi ini, kenapa ya manusia tuh menjadi bermasalah?
Ya karena tujuan yang dia lakukan di dalam menjalani proses perjalanan ujian itu, dia tidak ada salah satu pun dari kriteria yang 4 itu untuk fokus ke sana kan. Yang ada pokoknya punya masalah, bagaimana secepatnya masalahnya keluar. Yang ada adalah punya masalah, bagaimana secepatnya keluar. Kan begitu kan? Iya, Ustaz. Makanya di surat 20 ayat 124, silakan Mas Fikri dibuka. Jadi awalnya itu di situ, bukan dalam proses jenis ujian atau berat kecilnya masalahnya, bukan. 20 ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Jadi kan manusia itu di dalam menjalani itu kan ada yang mengikuti Al-Quran, ada yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau yang mengikuti hawa nafsunya berarti termasuk orang yang berpaling dari apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kan begitu kayaknya, Mas? Iya, Ustaz. Nah, sekarang Mas Lutfi perhatikan. Berarti orang berat, orang merasa bermasalah itu karena masalahnya atau karena tidak mengikuti yang Al-Quran sampaikan? Karena tidak mengikuti, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Sehingga apa? Secara tidak sadar, meskipun mau masalah kecil, masalah besar itu, dia itu terjebak karena tujuan Allah yang tadi kita sebutkan dalam poin-poin ujian itu nggak ada. Bahwa manusia dengan kemampuannya, kepintarannya untuk menyelesaikan permasalahannya nggak ada. Yang ada itu disuruh minta tolong kepada Allah, disuruh bertakwa, disuruh bersabar, disuruh meningkatkan keimanan. Kan yang ada cuma itu kan, Mas? Iya, Ustaz. Tapi selama ini ya manusia itu begitu. Sehingga kalau nanti Mas Lutfi atau siapapun itu menyampaikan awal kepada jamaah, buka dulu alasan Allah menguji itu apa. Jangan-jangan kita selama ini menjalani ujian itu sebenarnya berpaling dari apa yang Allah perintahkan gitu loh, Mas. Meskipun misalnya secara umum dia sholat gitu kan. Iya, Ustaz. Dia melakukan ibadah. Tapi saya yakin ketika dia menjalani ibadah sholat itu hanya dengan tujuan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya kan. Iya, betul, Ustaz. Bukan pada poin yang 4 tadi, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Kan begitu harusnya, menjadi sabar. Lalu memohon pertolongan kepada Allah supaya menjadi layak. Makanya kita fokusnya misalnya meningkatkan akhlak kita saat diuji oleh Allah kan. Misalnya dengan bersabar. Kan sabar itu kan sebenarnya akhlak ya. Iya. Betul nggak? Betul. Akhlak supaya apa? Supaya Allah tuh melihat bahwa kita tuh layak ditolong. Oh iya ya, orang ini sabar, orang ini bisa ikhlas. Nah itu kan sebenarnya begitu. Jadi sikap-sikap seperti itu tuh harus ditanamkan dulu kepada orang-orang bahwa ini bukan masalah kapan masalah itu selesai. Ini bukan masalah kapan ujian itu bagaimana atau jenis ujian itu seperti apa. Ini masalahnya itu yang diperintahkan Al-Quran itu apa saat kita sedang menjalani ujian. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa? Sehingga apa? Sehingga tugas kita tuh menyesuaikan, menyamakan antara tujuan Allah ngasih ujian dengan tujuan kita yang sedang menjalani ujian gitu loh, Mas. Jadi misalnya kayak tadi di Al-Baqarah 55 bahwa aku akan menguji kamu setelah kita dan sampaikanlah gembira kepada orang sabar. Berarti kan sebenarnya tujuan Allah menguji itu supaya kita menjadi ya jalani itu. Jalani dengan penuh kesabaran. Maka ketika Allah melihat memang kita layak, pasti Allah tolong, pasti Allah selesaikan. Atau takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya misalnya. Berarti tujuan Allah menguji kita itu misalnya taat, ya sudah jalan dengan ketaatan gitu. Jadi langkah demi langkah itulah yang harus kita perdalam, bukan bagaimana solusinya, bagaimana supaya masalah selesai. Selama ini kan udah terjebak di situ. Jadi pola berpikir Al-Quran dan pola berpikir kita tuh nggak nyambung, Mas, selama ini. Iya. Itu tidak disadari dan itu dilakukan berulang-ulang, bertahun-tahun, bahkan sampai mungkin kita tua begini juga selalu kalau punya masalah gimana solusinya. Dan kalau misalnya dibelokkan, kalau tadi kenapa saya buka ayat-ayat dulu? Karena manusia kan kalau baru akan cenderung, loh kan harus itu ya. Nah itu loh pola berpikir lama itu yang harus kita perbaiki dulu gitu Mas. Iya. Jadi banyak orang berdebat itu karena nggak sama antara pola berpikir Al-Quran dan pola berpikir yang sudah dia lakukan. Gitu.
Padahal kalau misalnya ditarik garis lurus mengikuti nenek moyang mereka kan sebenarnya kan begitu kan Mas. Iya. Ya kan di dalam Al-Quran kan banyak tuh. Janganlah mengikuti sebenarnya kan mengikuti nenek moyang kita punya masalah. Bagaimana dengan kemampuan kita menyelesaikan masalahnya. Itu kan mengikuti nenek moyang kita sebenarnya. Iya. Dan itu terjadi dan itu tidak dirasakan. Orang itu tidak merasa seperti itu. Seakan-akan mengikuti nenek moyang itu ya misalnya menyembah animisme, dinamisme kan cuma begitu. Padahal enggak gitu. Iya. Jelas ya Mas ya? Jadi poin utama saya cuma ingin menjelaskan, ternyata ketika kita kupas itu, ya memang nggak ada. Allah memberikan ujian itu supaya manusia itu mampu untuk menyelesaikan itu nggak ada. Yang surat 10-107 kan jelaskan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau sudah begitu poinnya, harusnya di breakdown. Berarti Allah tuh ngapain ya nyuruh kita ikhtiar? Kan begitu sebenarnya. Iya. Sehingga kita tidak pusing, tidak bingung dengan sesuatu yang sebenarnya Allah tidak perintahkan. Tapi kita terus lakukan. Gitu loh. Baik, jelas ini Mas? Jelas Ustaz. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau tidak, ya itu dulu lah. Intinya, kita kembali ke pemahaman konsep dan apa hakikatnya Allah memberikan ujian kepada kita. Kan begitu kan? Supaya antara tujuan Allah memberikan ujian dengan yang kita jalan itu sama. Gitu. Ya. Jangan berulang-ulang pusing dengan masalahnya, melakukan segala sesuatu ternyata Allah tidak perintahkan. Jadi saya baru ya intinya di antara itu pokoknya saya melihat Allah memerintahkan kita diuji itu hanya saat ini ya 4 poin itu untuk menjadi bertakwa, untuk bersabar, untuk meningkatkan keimanan, dan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ini kecenderungan pada semua itu poinnya adalah kepada akhlak kita kan begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan itu dulu seperti biasa nanti rekamannya saya share ya. Supaya nanti Mas Lutfi atau yang lain bisa menjelaskan, jadi meluruskan dulu cara berpikirnya supaya nanti diskusinya tuh enak, nggak satu pakai hawa nafsu, satu tadinya pakai Al-Quran tapi karena kepancing akhirnya hawa nafsu juga gitu loh. Iya. Jelas, ya udah mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.